Serial novel ke-29. Novel fiksi bela diri Menara Cukong. Edisi 261 hingga 270. Yue Yao, kata Su Jingyun. Su Yao mendengar teriakan ayahnya, berhenti mengajar, dan berjalan perlahan. Ini Cukong, dari Sekte Suci Beidou di Provinsi Qingxuan. Su Jingyun memperkenalkan. Mata Su Yao berbinar saat mendengar ini, apakah dia murid sekte tempat ibuku bernaung? Su Jingyun mengangguk. Tatapan Su Yao ke arah Cukong langsung melembut. Meskipun dia dan Lin Yanxing telah berpisah selama 6 tahun, dia selalu ingat kebaikan yang ditunjukkan ibunya kepadanya. Jadi karena cintaku kepada Cukong, aku mengembangkan perasaan khusus terhadapnya. Halo, kakak senior Yu Yao. Cukong membungkuk dan berkata dengan sopan. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan kotak makanan yang sangat lezat dari cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Su Yao, dan berkata, ini adalah kue osmanthus beraroma manis yang dibuat oleh master sekte sendiri. Dia memintaku untuk membawanya ke kakak senior Yu Yao. Su Yao menatap kotak makanan itu dan matanya tiba-tiba memerah. Bahkan setelah tidak bertemu dengannya selama 6 tahun, ibu saya masih ingat kue-kue kesukaannya. Dia membuka kotak makanan, mengambil sepotiong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bau yang familiar itu membuat matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar ingin pergi ke Provinsi Qingxuan untuk mencari ibunya, tetapi dia tahu bahwa keturunan langsungnya tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan kota Danling. Su Jingyun menghela napas dalam hatinya dan berkata kepada Su Yao, ayah masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu bawa Cukong ke Aula Waiwu untuk mengurus formalitas dan mengatur agar dia bisa tinggal. Sebagai pemimpin cabang sampingan keluarga Su Jingyun sangat sibuk dan harus berurusan dengan banyak hal setiap hari. Setelah mengatakan itu, dia menulis surat perintah dan menyerahkannya kepada Su Yao, lalu berbalik dan pergi. Su Yao menyeka air matanya, memasukkan kotak makanan ke dalam cincin penyimpanannya, lalu membawa Cukong ke Aula Seni Bela Diri luar. Karena dia memiliki surat perintah Su Jingyun, Cukong menyelesaikan formalitasnya dalam waktu singkat, menjadi anggota Aula Waiwu, dan ditugaskan di asrama. Asrama ini terletak di Villa nomor 8 Aula Waiwu. Asrama ini berupa halaman berbentuk segi 4. Kamar di sisi utara dan timur sudah ditempati. Hanya tersisa satu ruangan di sebelah barat. Su Yao membawa Cukong ke Villa nomor 8. Seorang pemuda jangkung dan kurus serta seorang pria berjanggut bergegas keluar dari ruangan dan memberi hormat kepada Su Yao. Bertemu dengan Nona Yu Yao. Su Yao mengangguk dan memperkenalkan mereka kepada Cukong, keduanya adalah anggota Aula Waiwu yang direkomendasikan oleh cabang sampinganku. Yang satu bernama Changqing dan yang satu lagi bernama Sihu. Setelah itu, Su Yao memperkenalkan mereka satu sama lain, ini Cukong, dari Qingxuanzu, murid ibuku. Kalian berdua tidak boleh menindasnya. Changqing dan Sihu buru-buru berkata, jangan khawatir, Nona Yue Yao. Karena dia adalah murid ibumu, dia adalah salah satu dari kami. Kami pasti akan memperlakukannya sebagai saudara. Su Yao mengangguk, lalu meninggalkan jimat giok transmisi suara untuk Cukong dan memberi instruksi, jika kamu menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat mengirimkan transmisi suara kepadaku. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Villa nomor 8. Begitu Su Yao pergi, Changqing dan Sihu memeluk Cukong di sisi kiri dan kanan, dan berkata dengan murah hati, kakak Cu, jangan khawatir, jika ada yang berani menindasmu di Aula Seni Bela Diri di luar, mereka sedang menindas kita berdua. Ayo, aku punya beberapa kendi anggur berkualitas di sini, mari kita minum sepuasnya hari ini. Cukong merasakan kemurahan hati mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, sebaiknya aku menuruti perintahmu. Mereka bertiga kemudian datang ke meja batu di halaman dan duduk. Changqing melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan beberapa piring buah spiritual. Sihu mengeluarkan beberapa toples anggur berkualitas baik dengan aroma yang kuat dari cincin penyimpanannya. Mereka bertiga minum dan mengobrol. Setelah beberapa saat, dia menghabiskan sebagian besar anggur dalam toples itu. Saudaraku, kamu terlambat bergabung dengan Aula Waiwu. Jika lebih awal, dengan perlindungan Nona Yu Yao, hidupmu akan lebih nyaman. Changqing menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya. Sihu menimpali, ya, dalam beberapa hari lagi,
Nona Yue Yao akan menikah. Ketika saat itu tiba, hidup akan sulit bagi kami yang direkomendasikan oleh cabang sampingan untuk bergabung dengan Aula Waiwu. Cukong mengangkat alisnya saat mendengar ini dan bertanya, Nona Yue Yao akan menikah. Siapa yang akan dinikahinya? Changqing menghela nafas dan berkata, pasangan nikah Nona Yue Yao adalah si playboy Du Zitong dari keluarga Du di kota Dangsuan. Cukong menyipitkan matanya sedikit dan memastikan, apakah keluarga Du yang kepalanya adalah tetua ke-6 dari persekutuan alkemis. Changqing mengangguk, ya, itu adalah keluarga Du. Du Zitong adalah keturunan langsung dari keluarga Du. Meskipun dia memiliki bakat yang bagus, dia konyol dan penuh nafsu. Dia telah melakukan banyak hal konyol di Donglingsu. Keluarga Su meminta Nona Yu Yao untuk menikah dengannya, yang sama saja dengan mendorongnya ke dalam lubang api. Si Hu menghela napas berat, aduh, siapa bilang itu tidak benar. Dengan bakat Nona Yue Yao, dia bisa menjadi orang yang berkuasa di masa depan. Namun, untuk memastikan status garis keturunan langsung, keluarga Su tidak ragu menggunakan aturan keluarga untuk melakukan hal tercela seperti itu. Itu benar-benar tercela. Kilatan cahaya dingin melintas di kedalaman mata Cukong. Dia menahan rasa dingin di hatinya dan terus bertanya kepada Changqing dan Si Hu tentang informasi Su Yuyao. Dari keduanya, dia mengetahui bahwa Su Yuyao adalah anak baik yang baik hati, berkemauan keras, dan giat berkultivasi. Sebagai pemimpin generasi muda cabang sampingan keluarga Su Yuyao tidak hanya berlatih keras, tetapi juga sering membantu cabang sampingan untuk berdiri dan menegakkan keadilan. Ketika orang luar seperti Changqing dan Si Hu diganggu dan diperlakukan tidak adil oleh keturunan langsung, Su Yuyao akan membela mereka. Karena itu, ketika Su Yuyao meminta Changqing dan Si Hu untuk menjaga Cukong, keduanya setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka semua telah menerima bantuan dari Su Yuyao. Sayangnya kecerdasan Su Yuyao terlalu mempesona. Sebagai seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat 8 tingkat atas garis keturunan burung luan api ungu, kecepatan dan kekuatan kultivasi Su Yuyao telah meninggalkan semua keturunan langsung keluarga Su jauh di belakang. Untuk menekan cabang-cabang sampingan keluarga Su dan memastikan posisi penguasa garis langsung, kepala keluarga Su memutuskan untuk membiarkan Su Yuyao menikah. Selain itu, di antara banyak kandidat, ia memilih yang terburuk, Du Zitong. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Su Yuyao. Setelah mengetahui keputusan sang patriark, Su Jingyun dan tetua lainnya dari cabang samping merasa sangat marah dan ingin menolak pernikahan Su Yuyao. Akan tetapi, sang patriark segera melepaskan kultivasi spiritual tingkat ke-8-nya, pertama-tama menekan mereka dengan paksa, dan kemudian, berdasarkan aturan keluarga, dengan tegas mengumumkan bahwa jika cabang samping terus melawan dan tidak mematuhi perintah sang patriark, mereka akan dihukum. Semua sumber daya budidaya masa depan akan dibagi setengahnya. Demi melindungi kepentingan cabang sampingan, Su Jingyun tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan setuju. Namun dia dan tetua lain dari cabang samping masih berhasil mendapatkan secercah harapan bagi Su Yuyao. Artinya, Su Yuyao akan berduel dengan tuan muda keluarga, Su Wenlong. Waktunya telah ditetapkan untuk besok. Selama Su Yuyao bisa menang, kepala keluarga akan setuju untuk mengganti pasangan nikah Su Yuyao. Menurut Changqing dan Si Hu, tuan muda Su Wenlong 8 tahun lebih tua dari Su Yuyao dan sudah berusia 26 tahun ini. Meskipun bakatnya tidak sebaik Su Yuyao, ia juga membangkitkan garis keturunan tingkat 7 dan kultivasinya mencapai akhir tingkat ke-9 Kaisar Roh. Menurut pendapat Changqing dan Si Hu, Su Yuyao pasti akan kalah dalam duel besok. Itulah sebabnya mereka sangat pesimis. Setelah Su Yuyao menikah, kehidupan orang-orang seperti mereka yang berasal dari keluarga lain akan sangat sulit. Jangan khawatir, dengan kehadiranku di sini, kakak senior Yue Yao tidak akan pernah menikah dengan Du Zitong, kata Cukong dengan percaya diri. Mendengar ini, Changqing dan Si Hu mengira Cukong sedang mabok dan berbicara omong kosong, dan tidak menganggapnya serius. Setelah mereka bertiga selesai meminum anggur dalam kendi, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Cukong berjalan ke ruang barat dan menyiapkan formasi anti mata-mata tingkat tinggi tingkat 6. Kemudian, ia menggerakkan pikirannya dan memasuki lantai 2 pagoda untuk mulai berlatih. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu.
Meskipun tingkat kultivasi Cukong tidak mencapai terobosan, kekuatan tempurnya meningkat 1 poin dibandingkan sebelumnya. Dengan pikirannya, ia meninggalkan tingkat kedua pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, hanya 1 malam yang berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari di mana Su Yuyao akan bertanding dengan Su Wenlong, tuan muda keluarga Su. Arena seni bela diri keluarga Su sudah penuh dengan orang. Begitu Cukong tiba di arena bela diri, dia mendengar seseorang memanggilnya. "Kakak Chu, kemarilah." Saya melihat Changqing dan Si Hu berdiri di sudut, melambai padanya. Cukong berjalan ke arah mereka berdua. Meskipun posisi Changqing dan Si Hu relatif jauh, untungnya tidak ada halangan dan mereka dapat melihat seluruh arena seni bela diri. Setengah jam berlalu sementara semua orang menunggu. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan suara terobosan di udara terdengar. Su Jingfeng, kepala keluarga Su, datang ke arena seni bela diri bersama sekelompok tetua, Su Yuyao dan Su Wenlong. "Temui tuan rumah." Semua orang membungkuk dan memberi hormat. Su Jingfeng mengangguk dan berkata dengan keras, "Hari ini adalah hari ketika 2 orang jenius dari keluarga Su akan bertanding. Aturan duelnya sangat sederhana. Duel berakhir ketika salah satu pihak jatuh dari panggung seni bela diri, kehilangan kekuatan tempur, atau menyerah secara sukarela." Su Jingfeng mengalihkan pandangannya ke arah Su Yuyao dan Su Wenlong, lalu berkata, "Kedua belah pihak, silakan naik ke panggung." Su Yuyao dan Su Wenlong terbang ke udara dan mendarat di panggung seni bela diri pada saat yang sama, berdiri berhadapan satu sama lain. "Saudari Yuyao, tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan dan menghindari rasa sakit fisik." Su Wenlong mensibir. Wajah cantik Su Yuyao tampak dingin, dan dia menjawab dengan suara dingin, "Duel belum dimulai, dan belum bisa dipastikan siapa yang akan menang atau kalah." Su Wenlong berkata dengan nada menghine, "Dengan tingkat kultivasimu yang berada di awal tingkat ke-8 kaisar spiritual, bagaimana kau bisa menang?" Meskipun Su Yuyao memiliki bakat yang luar biasa, Su Wenlong, sebagai tuan muda keluarga Su, berlatih keterampilan, seni bela diri, teknik rahasia, dan menggunakan senjata spiritual yang lebih kuat dari milik Su Yuyao. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-9 Kaisar Roh, jauh melampaui Su Yuyao. Menurutnya, Su Yuyao tidak punya peluang memenangkan duel ini, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengancamnya. Su Yuyao tidak melanjutkan berbicara karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia akan membuktikan kekuatannya. Pertarungan resmi dimulai. Saat Su Jingfeng selesai berbicara, Su Yuyao bergerak secepat kilat, memegang pedang perak, dan mengambil inisiatif untuk menyerang Su Wenlong. Hujan pedang membunuh. Hanya tangisan halus yang terdengar. Pedang perak di tangan Su Yuyao berubah menjadi ratusan bayangan pedang, seperti tetesan hujan lebat, menerobos udara dan membunuh Su Wenlong. "Saudari Yuyao, serangan ini mungkin merupakan ancaman tertentu bagi para kultivator Kaisar Roh tingkat 8. Namun, itu sama sekali tidak mengancamku," kata Su Wenlong dengan nada menghine. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara, dan pedang emas dengan bilah yang kuat muncul di tangannya. Kultivasi Kaisar Roh di akhir tingkat ke-9 meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dia menghancurkan bayangan pedang yang datang dengan satu pukulan. Su Yuyao tidak terkejut dengan ini. Pada saat ini, dia sudah menyerang Su Wenlong. Transformasi api misterius. Su Yuyao mengeluarkan raungan rendah, pupil matanya menyala-nyala, dan tanda merah misterius muncul di badannya. Xuan Huobian adalah metode rahasia keluarga Su, yang dapat langsung meningkatkan level kultivasi penggunanya. Setelah Su Yuyao melakukan transformasi Xuan Huo, auranya tiba-tiba melonjak, dan tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Roh ke tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh. Ini adalah peningkatan total dari 4 alam kecil. Kamu benar-benar telah mengolah Xuan Huobian secara ekstrim. Ekspresi Su Wenlong sedikit berubah. Meskipun para jenius dari keluarga Su semuanya dapat berlatih Xuan Huobian, namun tingkat penguasaan setiap orang berbeda. Beberapa orang hanya dapat meningkatkan satu alam kecil dengan melakukan Xuan Huobian, sementara yang lain dapat meningkatkan 2 alam kecil. Su Yuyao adalah satu-satunya di antara generasi muda yang dapat secara langsung memajukan 4 alam kecil. Su Wenlong juga menggunakan transformasi api misterius,
tetapi dia hanya sedikit meningkatkan kultivasinya ke tahap awal tingkat pertama sekte spiritual. Kesenjangan antara keduanya langsung menyempit. Bahkan jika kamu meningkatkan kultivasimu ke tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Roh, apa bedanya? Kultivasiku masih di atasmu. Sama sekali tidak ada kemungkinan bagimu untuk menang. Su Wenlong mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang emasnya sekuat tenaga dan menebas Su Yuyao dengan ganas. Su Yuyao dengan cepat mengayunkan rapier peraknya untuk memblokir. Ding, ding, ding. Di panggung seni bela diri, percikan api beterbangan dan suara logam beradu tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde. Meskipun Su Yuyao menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tetap bukan tandingan Su Wenlong dan selalu dirugikan dalam pertempuran. Namun, tidak ada kepanikan di wajah Su Yuyao. Dia menahan serangan Su Wenlong sambil menunggu kesempatan. Akhirnya, setelah beberapa gerakan, tatapan mata Su Yuyao terfokus, menatap ke arah kekurangan Su Wenlong. Dia memegang rapier perak di tangan kanannya dan memotiong pedang Su Wenlong menjadi dua. Dengan tangan kirinya di udara, pedang hitam lain muncul, seperti ular roh, menusuk titik lemah Su Wenlong pada sudut yang sulit. Dia terluka parah dengan satu pedang. Pedang dua tangan. Aku meremehkanmu. Su Wenlong berkata dengan dingin, menutupi perutnya yang berlumuran darah. Dia belum pernah mendengar Su Yuyao berlatih pedang dua tangan, jadi dia tidak siap untuk itu. Sudah kubilang, masih belum bisa dipastikan siapa yang akan menang atau kalah dalam duel ini, kata Su Yuyao acuh tak acuh. Begitu dia selesai bicara, dia memegang pedang di kedua tangannya, mengeluarkan dua bunga pedang tajam, dan menyerang Su Wenlong dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba situasinya terbalik. Su Yuyao, yang berlatih pedang dua tangan, melihat kekuatan tempurnya melonjak lagi. Namun, Su Wenlong yang terluka parah, melihat efektivitas tempurnya menurun. Lambat laun, Su Yuyao mulai menguasai keadaan. Ketika cabang-cabang samping melihat ini, mereka semua bersorak, percaya bahwa Su Yuyao memiliki peluang menang. Changqing berkata dengan gembira, Nona Yuyao akan menang. Sihu mengangguk penuh semangat, selama Nona Yuyao menang, dia tidak perlu menikah dengan Du Zitong. Cukong di samping menggelengkan kepalanya. Meski dilihat dari situasinya, Su Yuyao berada di pihak yang lebih unggul. Akan tetapi, entah itu Su Wenlong, Su Jingfeng, atau para tetua dari garis keturunan langsung, tak seorang pun dari mereka yang menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Jelas bahwa Su Wenlong memiliki kartu tersembunyi di tangannya. Seperti yang diharapkan Cukong, saat Su Yuyao memegang pedang di kedua tangannya dan melancarkan serangan terkuatnya. Su Wenlong juga menggunakan kartu trufnya. Su Wenlong membalikkan tangan kanannya, dan sebuah pedang panjang berwarna merah dengan sedikit cahaya merah muncul di tangannya. Pedang ini disebut pedang Bayan, pedang spiritual tingkat rendah tingkat 7 yang memiliki kekuatan menakjubkan. Su Wenlong menggenggam erat pedang Bayan dengan kedua tangan dan menggunakan teknik rahasia untuk menguras habis kekuatan pedang Bayan dan melancarkan serangan terkuatnya. Tebasan langit yang menghancurkan api. Sebuah teriakan keras terdengar. Su Wenlong mengayunkan pedang tiran sekuat tenaga, menciptakan bilah pedang besar yang menyala-nyala membelah langit dan menebas dengan ganas ke arah Su Yuyao. Pada saat yang sama, serangan terkuat Su Yuyao juga diluncurkan. Hujan pedang membunuh. Memegang pedang dengan kedua tangan meningkatkan kekuatan serangan ini beberapa kali lipat. Ratusan bayangan pedang mengembun dalam sekejap, membawa niat pedang tajam, dan membunuh ke arah Su Wenlong. Dalam sekejap mata, bilah pedang yang menyala itu bertabrakan dengan ratusan bayangan pedang di udara. Su Yuyao yang keluar dengan seluruh kekuatannya, cukup untuk mengalahkan master sekte spiritual biasa di tahap awal level pertama. Namun sayangnya, Tyrant Flameblade adalah kartu truf yang secara khusus dipilih oleh Patriark Su Jingfeng untuk Su Wenlong. Itu adalah senjata spiritual terkuat yang dapat dikendalikan oleh Su Wenlong. Dengan bantuan pedang api tiran, ia mampu bertarung melawan orang kuat di tingkat kedua awal sekte spiritual. Oleh karena itu, keseimbangan kemenangan condong ke arah Su Wenlong sejak awal. Pedang yang menyala itu memotiong ratusan bayangan pedang dan menebas badan Su Yuyao dengan ganas. Engah. Su Yuyao menyemburkan aliran darah dan badannya terlempar mundur. Semuanya sudah berakhir.
Su Yuyao bergegas keluar dari arena seni bela diri dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tepat saat dia hendak terjatuh ke tanah, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan menariknya ke dalam pelukaannya. Kehangatan yang tiba-tiba itu mengejutkan Su Yuyao. Dia mendongak cepat dan melihat wajah dengan fitur tajam dan mata cerah. Itu Cukong. Sebelum Su Yuyao sempat membuka mulutnya, Cukong mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jangan khawatir, aku di sini dan tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai. Badan Su Yuyao sedikit gemetar, dan hatinya yang sudah putus asa tiba-tiba mulai beriak. Cukong membaringkan Su Yuyao di tanah dan membiarkan dia menyembuhkan lukaannya dengan tenang. Dia menoleh untuk melihat Su Wenlong di panggung seni bela diri dan berkata dengan nada sarkastis, apakah ini cara garis keturunan langsung menindas garis keturunan sampingan? Dalam duel yang adil, satu orang menggunakan senjata spiritual tingkat 7 yang rendah, dan yang lainnya menggunakan senjata spiritual tingkat 6 yang rendah. Apa gunanya duel seperti itu? Jika pedang ganda yang digunakan Su Yuyao berada pada tingkat 6 menengah atau lebih tinggi. Kemudian hasil konfrontasi ini akan ditulis ulang. Wah, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mempertanyakan duel ini. Jika kau tidak yakin, kau bisa maju dan bertarung. Mata Su Wenlong penuh dengan ejekan. Meskipun dia belum pernah melihat Cukong, ada ban lengan anggota aula bela diri luar di lengan Cukong, yang mengungkapkan identitas Cukong. Seorang anggota aula bela diri luar pun tidak layak mendapatkan perhatiannya. Cukong tersenyum menghine, apa yang akan kau katakan jika aku menang? Su Wenlong tertawa seolah-olah mendengar lelucon yang paling lucu. Hahaha, seorang sampah dari aula bela diri luar ingin mengalahkanku. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu di cermin? Setelah tertawa terbahak-bahak, Su Wenlong berkata dengan nada menghine, jika kau mengalahkanku, maka Su Yuyao akan memenangkan pertarungan ini. Pertunangannya dengan Du Zitong dibatalkan. Setuju. Cukong langsung setuju dan melompat langsung ke panggung seni bela diri. Melihat ini, Su Jingyun buru-buru berteriak, Cukong, cepat turun, kamu bukan tandingannya. Changqing dan Sihu menatap Cukong di panggung bela diri dengan mulut ternganga. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong berani menantang Su Wenlong. Meskipun keduanya sangat mengagumi keberanian Cukong, mereka tidak optimis terhadap Cukong. Menurut mereka, bahkan Su Yuyao yang sangat berbakat pun kalah dari Su Wenlong. Bagaimana mungkin Cukong, seorang anak muda dari negara kecil terpencil, menang? Jangan khawatir, Senior Jingyun. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghadapi sampah seperti ini, kata Cukong dengan enteng. Su Wenlong sangat marah saat mendengar ini. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berteriak dengan niat membunuh, wah, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu membayar dengan darah atas kesombonganmu. Setelah berkata demikian, Su Wenlong langsung mengaktifkan pedang Bayan dan menebasnya ke arah Cukong, berniat membunuh Cukong dengan satu pukulan. Tebasan langit yang menghancurkan api. Sebuah bilah pedang besar yang menyala membelah langit dan menebas ke arah Cukong. Su Jingyun merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Su Wenlong, dan wajahnya berubah drastis. Tepat saat dia hendak menyelamatkan Cukong, tekanan luar biasa tiba-tiba keluar dari badan Cukong. Awal tingkat ke-6 dari sekte spiritual. Mata Su Jingyun membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong yang baru berusia 17 tahun, ternyata adalah seorang pendekar kuat di tingkat ke-6 awal sekte spiritual. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, Cukong menempelkan dua jari tangan kanannya dan dengan santai mengarahkannya ke arah kehampaan. Energi pedang yang menggemparkan menebas, langsung menghancurkan bilah pedang yang menyala itu dengan kekuatan dahsyat, lalu menebas ke arah Su Wenlong. Su Wenlong menjerit kesakitan, dan badannya terjatuh dengan keras keluar arena bela diri bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Jika diperhatikan lebih teliti, dia berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Luka-lukaannya jauh lebih serius daripada Su Yuyao. Wenlong. Wajah Su Jingfeng berubah drastis. Dia melintas dan langsung datang ke sisi Su Wenlong dan memberinya pil penyembuh. Semua penonton tercengang melihat kondisi Su Wenlong yang menyedihkan. Terutama Changqing dan Sihu, rahang mereka ternganga karena terkejut. Mereka berdua teringat apa yang dikatakan Cukong tadi malam.
Jangan khawatir, selama aku di sini, kakak senior Yue Yao tidak akan pernah menikah dengan Du Zitong. Mereka mengira itu hanya omong kosong Cukong saat mabok, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi Su Yuyao. Seseorang yang kuat di tahap awal tingkat ke-6 sekte spiritual. Bahkan di keluarga Su yang penuh dengan ahli, kekuatan Cukong dapat menduduki peringkat 3 teratas. Cabang sampingan sangat ahli dalam hal ini. Mereka sebenarnya diam-diam menemukan seorang jenius untuk membantu mereka. Tatapan mata Su Jingfeng menyapu Cukong dan Su Jingyun, wajahnya begitu muram seakan-akan air bisa menetes keluar darinya. Su Jingyun tersadar kembali, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan bantuan Cukong, kekuatan cabang samping meningkat seketika, dan mungkin mereka bisa mencari keadilan untuk Su Yuyao dan membatalkan pertunangan. Tuan, Cukong telah mengalahkan Tuan Muda. Berdasarkan perjanjian tadi, Yue Yao memenangkan duel ini. Kalau begitu, apakah pertunangan antara dia dan Du Zitong bisa dibatalkan? Su Jingyun bertanya dengan penuh harap. Jejak kesuraman melintas di kedalaman mata Su Jingfeng. Dia tidak menjawab pertanyaan Su Jingyun, tetapi menatap Cukong dan bertanya dengan waspada, "Aku ingin tahu dari golongan mana si jenius ini berasal." Sudut mulut Cukong sedikit terangkat, dan dia langsung mengerti apa yang sedang dipikirkan Su Jingfeng. Tidak perlu mengujiku. Aku bukan dari 5 kekuatan teratas di Provinsi Dongling. Aku dari Sekte Suci Beidou di Provinsi Qingxuan. Kata Cukong ringan. Sekte Suci Beidou Qingxuansu. Mata Su Jingfeng berkedip, dan dia segera tahu bahwa Cukong adalah murid mantan istri Su Jingyun, Lin Yanxing. Tidak heran dia akan membantu cabang sampingnya, jadi begitulah adanya. Meskipun Su Jingfeng agak terkejut dengan kultivasi Cukong, dia tidak perlu takut selama dia bukan berasal dari salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu. Tatapan mata Su Jingfeng tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa yang dikatakan Yunlong di panggung seni bela diri hanyalah lelucon, jangan dianggap serius." Pertunangan Yu Yao dan Du Zitong akan berjalan seperti biasa. Setelah beberapa saat, keluarga Du akan datang ke Su Mansion untuk melamarnya. Su Jingyun dan para tetua dari cabang samping semuanya murka ketika mendengar ini. Bagaimana bisa menjadi sebuah lelucon jika Tuan Muda membuat janji di depan umum? Karena perkataan Patriark Muda tidak bisa dianggap serius, maka Su Yunlong sebaiknya berhenti menjadi Patriark Muda. Kamu menggertak anggota keluarga seperti ini, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan melawan? Su Jingfeng mendengus dingin, dan kultivasinya di tingkat ke-8 awal sekte spiritual meledak, dan tekanan kuat menyapu seluruh tempat latihan. Jika cabang sampingan berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan keluarga utama karena mengambil inisiatif menggunakan aturan keluarga. Menghadapi penindasan militer Su Jingfeng dan statusnya sebagai kepala keluarga, cabang samping hanya bisa mengepalkan tangan dan tidak berani berbicara. Di bawah panggung seni bela diri, Su Yuyao, yang untuk sementara waktu menahan luka-lukanya, tampak putus asa di matanya. Tampaknya dia tidak dapat lepas dari nasib menikahi Du Zitong. Tepat saat dia putus asa, sebuah suara dingin terdengar. Orang yang berbicara adalah Cukong. Ku bilang, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan kakak senior Yue Yao menikah dengan orang yang tidak disukainya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan meledak dari badan Cukong, langsung membubarkan tekanan Su Jingfeng. Su Jingfeng menyipitkan matanya sedikit, menatap Cukong, dan mengancam dengan suara dingin, "Ini adalah masalah keluarga suku. Jika kau pergi sekarang, aku masih bisa memberimu jalan keluar. Jika tidak, kau akan tetap menjadi bagian dari keluarga suku selamanya." Cukong berkata dengan tenang, "Kamu tidak bisa mengancamku dengan kekuatanmu." Su Jingfeng merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong, matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu mencari kematian." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Cukong. Menurutnya, sebagai seorang pendekar kuat di tingkat ke-8 awal sekte spiritual, tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi daripada Cukong, jadi akan mudah baginya untuk menghadapinya. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan pergi ke sana dengan cepat dan kembali lebih cepat lagi. Cukong menghantam serangan itu dengan sebuah pukulan dan mengenainya secara langsung, menyebabkan dia terlempar mundur dan menghantam tembok tempat latihan.
Para penonton semuanya tercengang, terutama Su Jingyun. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk mengingatkan Chu Kong agar berhati-hati. Hasilnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Jingfeng terpesona. Dia adalah orang terkuat di keluarga Su, orang kuat di tingkat ke-8 awal sekte spiritual. Kau ternyata adalah seorang pemurni badan di tahap akhir alam tempering badan. Su Jingfeng berteriak tak percaya. Meskipun dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, itu sudah cukup untuk menghancurkan ahli sekte spiritual biasa di awal tingkat ke-7. Tinju besi Chu Kong mengandung kekuatan yang luar biasa, yang menghancurkan serangannya dalam sekejap. Dilihat dari kekuatan fisik yang dikeluarkannya, tingkatan fisik Chu Kong hampir mencapai puncak tahap akhir body tempering realm. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Su Jingfeng yang tidak yakin, meraung marah dan mendorong kultivasinya di tingkat ke-8 awal sekte roh ke tingkat yang ekstrim. Sambil memegang pedang roh tingkat menengah tingkat 7, dia bergegas menuju Chu Kong lagi. Su Jingfeng mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya, dan serangannya sangat dahsyat. Dia berpikir bahwa dia pasti dapat mengalahkan Chu Kong kali ini. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Meskipun kultivasi Chu Kong tidak sebaik Su Jingfeng, dengan integrasi ki dan badannya, kekuatan tempurnya lebih kuat dari Su Jingfeng. Chu Kong terlihat memegang pedang naga ungu, menekan Su Jingfeng sepenuhnya dan memukulnya mundur selangkah demi selangkah. Hanya setelah beberapa putaran, beberapa tanda darah muncul di badan Su Jingfeng. Darah menetes ke luka, memercikkan darah. Tebasan langit yang menghancurkan api. Su Jingfeng yang geram, memegang pedang spiritual menengah tingkat 7 di tangannya, melepaskan serangan terkuatnya. Flame Shattering Sky Slash adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, dan Su Jingfeng telah mempraktikkannya dengan sempurna. Kekuatan yang dia kerahkan lebih dari 10 kali lipat kekuatan yang dikerahkan Su Wenlong. Saat suara gemuruh terdengar, bilah pedang yang menyala-nyala sepanjang beberapa puluh meter memadat dan melayang di atas arena bela diri, membawa aura pedang yang mengerikan, dan menebas ke arah Chu Kong dengan kuat. Jantung Su Jingyun dan Su Yuyao berdebar kencang. Khususnya Su Yuyao, menatap tajam ke arah Chu Kong, berdoa dalam hati, memohon kepada dewa agar memberkati Chu Kong agar dapat menghalau serangan ini. Menurutnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chu Kong, dan Chu Kong seharusnya tidak ikut campur. Namun, demi menyelamatkannya dari perapian, Chu Kong tidak hanya bertarung untuknya dan mengalahkan Su Wenlong, tetapi juga berhadapan langsung dengan Su Jingfeng. Jika sesuatu terjadi pada Chu Kong, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Melihat bilah api yang datang ke arahnya, Chu Kong tidak menunjukkan rasa takut, tetapi sedikit rasa jijai. Apakah ini serangan terkuatmu? Serangan ini hanya dapat mengancam para kultivator yang levelnya sama dengan Su Jingyun, tetapi tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Dia hanya perlu menggunakan 70% kekuatannya untuk menghancurkannya. Teknik pedang api langit. Dalam sekejap, langit berubah warna dan api berkobar. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 18 pedang api surgawi, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Saat berikutnya, 18 pedang api surgawi menebas udara dan bertabrakan dengan bilah api di udara. Setelah menghancurkan 12 pedang ilahi api surgawi, 6 pedang ilahi api surgawi yang tersisa menghancurkan bilah-bilah api dan menebas dengan ganas ke arah Su Jingfeng. Su Jingfeng menjerit, dan badannya terlempar mundur lagi, menghantam dinding lain di tempat latihan. Melihat ini, Su Jingyun dan Su Yuyao akhirnya merasa lega. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kekuatan bertarung Chu Kong benar-benar terlalu kuat. Bahkan setelah Su Jingfeng melepaskan serangan terkuatnya, dia masih belum sebanding dengannya. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi acuh tak acuh Chu Kong, dia tampaknya belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tepat ketika keduanya mengira pertarungan telah berakhir, sebuah suara yang sangat kesal terdengar. Wah, Tuan ini akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Su Jingfeng yang terluka parah dan berlumuran darah, mengeluarkan token patriark dan dengan panik menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Aktifkan formasi pembunuh beruang ganas. Su Jingfeng berteriak sambil menggertakkan giginya. Begitu suara itu terucap,
seluruh Su Mansion bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Saat berikutnya, 4 pilar api bangkit dan melesat ke langit. 4 sinar cahaya menyala berubah menjadi penghalang besar, yang menutupi seluruh Su Mansion. Mengaum. Seekor beruang api besar mengembun dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke langit, kekuatannya mengguncang surga. Formasi pembunuh beruang ganas merupakan formasi perlindungan klan yang disewa oleh keluarga Su dengan biaya besar oleh seorang master formasi tingkat atas tingkat 6. Formasi itu mengembun menjadi seekor beruang yang menyala-nyala dan ganas dengan kekuatan yang sangat hebat, sebanding dengan seorang pria kuat di awal tingkat ke-9 dari sekte spiritual. Menurut Su Jingfeng, tidak peduli seberapa hebat kemampuan bertarung Cukong, dia tidak akan pernah bisa menandingi formasi pembunuh beruang ganas. Wajah Su Jingyun berubah drastis saat dia menatap beruang api itu dengan kekuatan luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa untuk membunuh Cukong, Su Jingfeng bahkan akan menggunakan formasi perlindungan klan. Su Jingyun menggertakkan giginya, melesat ke sisi Cukong, dan ingin menghadapi beruang api itu bersamanya. Hal yang sama berlaku untuk Su Yuyao. Dengan mereka berdua memimpin, para tetua cabang samping berdiri di belakang Cukong dan menghadapi Su Jingfeng. Melihat ini, sorot mata Su Jingfeng berubah dingin dan dia bertanya dengan suara dingin, apakah cabang-cabang kolateral berencana untuk memberontak? Para tetua dari garis keturunan langsung semuanya mengaktifkan kultivasi mereka, dan kekuatan mengerikan mereka membumbung tinggi ke langit. Untuk sementara waktu, suasana di arena seni bela diri sangat menyedihkan, dan perang saudara dalam keluarga Su dapat pecah kapan saja. Secercah perjuangan terpancar di mata Su Jingyun. Cukong adalah murid Lin Yanxing, dia harus melindungi hidupnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Lin Yanxing. Tetapi jika perang saudara pecah dalam keluarga Su, cabang sampingan pasti akan menderita kerugian besar. Ini adalah sesuatu yang dia, sebagai pemimpin keluarga cabang, tidak ingin lihat. Saat dia sedang bingung harus berbuat apa, Cukong tersenyum dan berkata, "Senior Jingyun, kamu bisa membawa orang-orang dari cabang samping dan mundur, lalu berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran." Formasi pembunuh beruang ganas adalah formasi tingkat atas tingkat 6 tingkat tinggi. Sebelum Su Jingyun selesai berbicara, dia melihat Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Senior Jingyun, jangan khawatir, itu hanya susunan pembunuh beruang yang ganas, tidak bisa melakukan apapun padaku." Su Jingyun menatap Cukong dalam-dalam dan melihat bahwa dia penuh percaya diri dan benar-benar tidak menganggap serius formasi pembunuh beruang ganas. Baru pada saat itulah dia memimpin anak buahnya untuk mundur. "Jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan mengambil tindakan." Su Jingyun meninggalkan pesan. Dia telah bertekad, jika Cukong tidak dapat mengalahkan formasi pembunuh beruang ganas, dia akan membantu Cukong kabur, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Bukan hanya Su Jingyun, tetapi juga Su Yuyao di sampingnya memiliki ekspresi tekad di matanya. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia tidak dapat membantu Cukong. Tetapi ketika saat itu benar-benar tiba, dia menempelkan pedang ke tenggorokannya dan mengancam Su Jingfeng dengan nyawanya. Sebagai pasangan pernikahan yang akan datang, Su Jingfeng harus siap menyerahkan orang yang sudah meninggal kepada keluarga Du. Jika tidak, Cukong harus diampuni. Merasakan tekad di mata Su Jingyun dan Su Yuyao, Cukong tersenyum tipis dan menatap mereka dengan pandangan meyakinkan. "Kau sangat sombong. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan formasi pelindung keluarga suku." Su Jingfeng mensibir. Jika cabang samping benar-benar ingin menyebabkan perang saudara dalam keluarga Su, mereka harus membantu Cukong. Ini akan menjadi rumit. Namun Cukong terlalu sombong dan menolak bantuan dari cabang samping. Menurut pendapat Su Jingfeng, Cukong sedang mencari kemahtihan. Karena Cukong meminta untuk Mahtei, tentu saja dia harus memenuhi keinginannya. Begitu dia selesai bicara, Su Jingfeng mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan formasi pembunuh beruang ganas. Beruang berapi-api yang ganas mengunci pandangannya pada Cukong dan langsung melancarkan serangan. Sosok besar itu, seperti bola meriam, menghantam Cukong. Bahkan sebuah gunung akan hancur oleh pukulan ini. Tapi wajah Cukong tenang. Dia terlihat bergerak di sekitar Su Mansion dengan langkah bayangan naga dan badannya secepat kilat. Pada saat yang sama, dia terus mengayunkan pedang naga ungu di tangannya, menebas ratusan ki pedang.
Beberapa di antaranya mengenai beruang berapi-api yang ganas, sementara beberapa lainnya meleset dan mendarat di pelataran Su Mansion. Haha, apakah menurutmu kau bisa menghindari serangan beruang api dengan mengandalkan gerakan badan dan seni bela dirimu? Kau meremehkan formasi tingkat tinggi tingkat 6. Su Jingfeng mensibir. Beruang api itu meraung, dan menepukkan cakarnya yang besar dengan keras. Beberapa badai api mengembun dan menyapu ke arah Cukong dari segala arah. Aku tidak pernah berpikir untuk bersembunyi, kata Cukong ringan. Dia tiba pada kelemahan keempat dalam formasi itu, mengayunkan pedang naga ungu, dan menikamkannya ke tanah dengan kuat, menghancurkan material spiritual yang terkubur di bawah tanah. Beruang api yang awalnya begitu kuat, tiba-tiba bergetar dan auranya turun beberapa persen dalam sekejap. Beberapa badai api yang dikondensasinya juga menyusut beberapa kali dan kekuatannya menurun tajam. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan pada formasi pembunuh beruang ganas? Su Jingfeng merasakan perubahan dalam formasi dan ekspresinya berubah drastis. Sebagai orang luar, Su Jingyun langsung mengerti apa yang telah dilakukan Cukong. Ternyata Cukong tidak kabur tadi, melainkan menyerang titik lemah formasi pembunuh beruang ganas untuk melemahkan kekuatan formasi tersebut. Pada saat ini, kekuatan formasi pembunuh beruang ganas telah sangat berkurang. Kekuatan tempur beruang berapi-api yang ganas turun langsung dari tahap awal tingkat ke-9 sekte spiritual ke tahap awal tingkat ke-8 sekte spiritual. Cukong terlihat menghunus pedang naga ungu dan melancarkan teknik pedang api langit, langsung membunuh beruang api yang ganas itu dan menghancurkan formasi itu sepenuhnya. Faktanya, dengan kekuatan Cukong, jika dia menggunakan semua kartu asnya, dia masih bisa menghancurkan formasi pembunuh beruang ganas itu dengan paksa. Namun, melakukan hal itu memakan waktu dan tenaga, dan jauh lebih sulit daripada mengatasi cacat pada formasi. Engah. Saat formasi itu hancur, Su Jingfeng, yang merupakan penguasa formasi itu, menyemburkan darah dari mulutnya. Wajahnya langsung berubah pucat seperti kertas, tanpa jejak darah. Dia sudah terluka pareh, dan luka-lukanya bertambah pareh karena formasinya rusak. Belum lagi bertarung dengan Cukong, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Su Jingyun sekarang. Aku tidak menyangka kau bisa melihat kekurangan dalam formasi ini. Su Jingfeng menyeka darah dari sudut mulutnya dan mensibir, ketua keluarga ini kalah dalam pertempuran ini. Namun, mustahil bagimu untuk menyelamatkan Su Yuyao. Sesuai dengan waktu yang disepakati, hadiah pertunangan dari keluarga Du akan segera tiba. Begitu hadiah pertunangan tiba, Su Yuyao akan menjadi calon istri Du Zitong. Kalau kamu punya nyali, pergilah ke keluarga Du dan buat keributan. Su Yuyao yang awalnya tersenyum, merasa senang karena Cukong berhasil menghancurkan formasi dan mengalahkan Su Jingfeng. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Jingfeng, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi ekspresi putus asa. Ya, memangnya kenapa kalau Cukong mengalahkan Su Jingfeng? Keluarga Du adalah keluarga alkimia yang lebih kuat daripada keluarga Su. Patriark keluarga Du bukan hanya seorang guru spiritual tingkat 9 yang kuat, tetapi juga tetua ke-6 dari persekutuan alkemis. Baik dari segi kekuatan maupun pengaruh, dia lebih unggul daripada Su Jingfeng. Selama keluarga Su menerima hadiah pertunangan, kontrak pernikahan harus dipenuhi. Jika tidak, itu akan menjadi tamparan di wajah keluarga Du. Dengan kekuatan Cukong, bisakah dia sebanding dengan keluarga Du? Su Yuyao memikirkan hal ini dan bergegas ke sisi Cukong, menasihatinya, adik muda Cukong, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini dan tidak akan pernah melupakannya. Orang-orang dari keluarga Du akan segera datang. Kamu telah menyinggung keluarga Su. Jika kamu menyinggung keluarga Su lagi, Donglingzu tidak akan punya tempat lagi untuk berdiri. Jadi, cepatlah pergi. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Orang-orang dari keluarga Du sudah tiba. Su Jingfeng tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, sebuah perahu roh terbang yang besar datang dari langit yang jauh. Ada puluhan sosok berdiri di atas perahu roh, masing-masing dengan aura yang kuat. Di antara mereka, ada lebih dari 5 orang kuat di alam sekte spiritual. Kultivasi pemimpinnya bahkan telah mencapai tingkat ke-7 awal sekte spiritual. Melihat ini, Su Jingyun segera berkata kepada Cukong, cepat lari, aku akan menghentikanmu sebentar. Su Jingfeng mensibir dan memerintahkan, semua keturunan langsung, dengarkan, hentikan Cukong dengan segala cara.
Para tetua langsung semuanya tertuju pada Cukong. Selama Cukong berani kabur, mereka akan segera mengambil tindakan. Wajah Su Jingyun tampak muram. Tepat saat dia hendak membantu Cukong menemukan jalan keluar, Cukong berkata dengan tenang. Senior Jingyun, jangan khawatir. Keluarga Du tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Jingyun mendengar ini dan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya, apakah kamu yakin? Cukong mengangguk. Jika orang-orang yang datang berasal dari keluarga alkimia lain, segalanya mungkin akan sedikit rumit. Tapi jika keluarga Du yang datang, tidak akan ada masalah. Su Jingfeng mensibir dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Cukong. Dia pikir dia hanya berpura-pura. Menurut Su Jingfeng, meskipun Cukong memiliki bakat yang luar biasa, dia hanyalah seorang jenius kultivasi dari negara kecil terpencil dan tidak memiliki dasar di provinsi Dongling. Dengan kekuatan keluarga Du, membunuhnya adalah hal yang mudah. Setelah beberapa saat, perahu roh tiba di langit di atas Sumanshan. Orang tua terkemuka mengambil kembali perahu roh, dan kemudian memimpin semua orang dari keluarga Du ke Sumanshan. Su Jingfeng bergegas maju dan berteriak, keluarga Du telah tiba tepat pada waktunya. Orang ini mengandalkan kemampuan bertarungnya yang kuat untuk menghancurkan pernikahan antara keluarga Su dan Du dan merebut Su Yuyao. Cepat bergabunglah dengan kepala keluarga ini untuk menekannya. Di belakang lelaki tua yang merupakan pemimpin keluarga Du, berdiri seorang pria muda dengan wajah menantang dan sikap arogan. Du Zitonglah yang akan menikahi Su Yuyao. Du Zitong sangat marah saat mendengar kata-kata Su Jingfeng. Dia menunjuk Cukong dan berteriak, wah, kau benar-benar mencuri istriku. Kau mencari kemah Teihan. Semua orang di keluarga Du, dengarkan perintahku, ambil tindakan. Mendengar ini, Su Jingyun dan Su Yuyao menjadi gugup dan tegang, siap membantu Cukong kapan saja. Pada saat ini, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Orang tua yang merupakan kepala keluarga Du itu tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Du Zitong, membuatnya terjatuh ke tanah. Semua orang tercengang melihat kejadian ini dan tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba bertindak. Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan semua orang muncul. Orang tua itu menangkupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit ke arah Cukong, dan berkata, salam, Tuan Chu. Orang tua ini adalah tetua agung keluarga Du. Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap Cukong dengan tak percaya. Jemaah memiliki status eksklusif, nomor 2 setelah kepala keluarga. Meski hanya jabatan nominal, ia tidak mempunyai kekuasaan real. Namun sebagai pemuja keluarga Du, status Cukong di keluarga Du lebih tinggi dari ketua-tetua keluarga Du. Tidak heran jika tetua agung keluarga Du tiba-tiba mengambil tindakan untuk memberi Du Zitong pelajaran sekarang. Kau berbohong padaku. Su Jingfeng berteriak dengan marah, kau jelas-jelas pemuja keluarga Du, mengapa kau mengatakan bahwa kau adalah murid sekte Sein Beidou King Xuanzu? Jika dia tahu sebelumnya bahwa Cukong adalah pemuja keluarga Du, dia tidak akan pernah menyerangnya. Cukong tersenyum menghine, siapa yang bilang kamu tidak bisa memiliki dua identitas ini pada saat yang bersamaan? Lagi pula, aku tidak berbohong kepadamu. Gelar pemuja hanyalah posisi nominal. Aku bukan anggota keluarga Du, jadi aku bukan anggota dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu. Kau, Su Jingfeng sangat marah hingga seluruh badannya gemetar. Setelah marah muncullah ketakutan. Sebagai murid sekte suci Beidou di King Xuanzu, Cukong mampu menjadi pemuja keluarga Du. Ini menunjukkan betapa mengerikan bakatnya dalam kultivasi. Bagi keluarga Su, jelas bukan hal baik bila berkonflik dengan seorang jenius seperti itu. Cukong tidak lagi memperhatikan Su Jingfeng, tetapi mengalihkan pandangannya ke tetua keluarga Du dan berkata, Su Yuyao adalah putri pemimpin sekte Beidou Seinku dan kakak perempuanku. Keluarga Du seharusnya sangat jelas tentang reputasi Du Zitong. Menurutku pernikahan ini tidak pantas. Bagaimana menurutmu, tetua? Mendengar ini, tetua keluarga Du mengangguk dan berkata, itu memang tidak pantas. Kemudian, dia mengumumkan dengan suara keras, atas nama tetua agung keluarga Du, saya nyatakan bahwa pertunangan antara Su Yuyao dan Du Zitong dibatalkan. Meskipun Du Zitong adalah keturunan langsung dari keluarga Du, dia konyol, penuh nafsu, dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Di antara semua keturunan langsung, statusnya hanya rata-rata. Kalau tidak,
Su Jingfeng tidak akan memilih Du Zitong sebagai pasangan nikah Su Yuyao. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Cukong, tetua tertua dari keluarga Du membatalkan pertunangan mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun. Su Jingfeng mendengar ini, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan dia mendengus dalam hatinya, bahkan jika keluarga Du membatalkan pertunangan, lalu kenapa? Sebagai anggota cabang agunan keluarga Su, pernikahan Su Yuyao hanya dapat diputuskan oleh kepala keluarga. Tanpa Du Zitong, masih ada Li Zitong dan Zhao Zitong. Di Donglingzu yang begitu besar, mudah untuk menemukan beberapa orang yang tidak berguna. Dia memanfaatkan Su Yuyao untuk menikahkan dia, bukan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Itu hanya untuk menekan cabang samping dan menghancurkan Su Yuyao, jenius nomor 1 cabang samping. Oleh karena itu, tidak masalah apakah pasangan nikahnya adalah Du Zitong atau bukan. Cukong melirik Su Jingfeng, melihat apa yang sedang dipikirkannya, seringai muncul di sudut mulutnya. Karena dia telah berjanji pada Lin Yanxing untuk menyelamatkan Su Yuyao dari perapian, tentu saja dia tidak akan berhenti di situ saja. Tatapan mata Cukong menyapu Su Jingyun, Su Yuyao, dan semua orang dari garis keturunan agunan, dan dia berkata dengan keras, garis keturunan langsung telah menindas garis keturunan agunan untuk waktu yang lama. Tidak hanya kondisi kehidupan mereka jauh lebih unggul daripada anak-anak garis keturunan agunan, tetapi sumber daya kultivasi, ramuan, dan alat spiritual yang mereka alokasikan juga lebih unggul daripada anak-anak garis keturunan agunan. Yang lebih penting, untuk mencegah cabang kolateral membuat nama bagi diri mereka sendiri, garis keturunan langsung akan mengirim para jenius pria dari cabang kolateral ke kota-kota terpencil, dan mengatur agar para jenius wanita menikah dengan keluarga lain. Apakah cabang kolateral berniat untuk menjalani kehidupan seperti ini? Perkataan Cukong bagaikan palu berat, menghantam hati orang-orang di cabang samping dengan keras. Semua anggota cabang sampingan gemetar seluruh badannya, wajah mereka penuh dengan kebencian, dan mereka berharap mereka bisa segera bertarung dengan cabang utama untuk mengambil kembali semua yang pantas didapatkan oleh cabang sampingan. Tetapi setelah kemarahan mereka, para tetua dari cabang samping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang. Bukannya kita tidak berpikir untuk melawan, tapi cabang samping terlalu lemah untuk menandingi cabang utama. Setiap kali garis keturunan kolateral melawan, garis keturunan langsung akan menekan mereka dengan gila-gilaan, dan pada akhirnya mereka akan menderita kerugian besar. Su Jingfeng bukan hanya seorang guru spiritual tingkat 8 yang kuat, tetapi juga tetua ke-9 dari persekutuan alkemis. Dia memiliki pengaruh besar di Lingzu Timur. Cabang sampingan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Mendengarkan ratapan cabang samping, wajah Su Jingfeng penuh dengan kebanggaan. Selama dia ada di sana, keluarga Su akan dikontrol ketat oleh garis keturunan langsung, dan cabang-cabang samping tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bangkit. Namun kata-kata Cukong berikutnya membuat raut wajah Su Jingfeng tiba-tiba berubah. Aku bisa memberikan 3 pilihan kepada cabang samping. Suara Cukong seperti lonceng besar, bergema di seluruh arena seni bela diri. Desir. Mata semua orang di cabang samping langsung terfokus pada Cukong. Cukong berkata, pilihan pertama adalah cabang sampingan akan tetap tinggal di keluarga Su. Aku akan meninggalkan jimat giok transmisi suara untuk senior Jingyun dan kakak senior Yuyao. Jika cabang sampingan diganggu terlalu keras, kalian dapat mengirimiku pesan. Aku akan bergegas ke keluarga Su dan membela cabang sampingan. Mendengar hal itu, wajah orang-orang dari garis keturunan langsung semuanya berubah muram. Dengan dukungan Cukong, akan sulit bagi mereka untuk menindas cabang samping dengan tidak bermoral seperti sebelumnya. Tuan Chu, apa pilihan kedua? Tanya seorang tetua dari cabang samping. Cukong berkata, pilihan kedua adalah cabang sampingan meninggalkan keluarga Su, meninggalkan Donglingzu, dan pergi ke Qingxuanzu. Sekte Suci Beidou tempatku berada adalah penguasa Qingxuanzu. Dan ibu dari Sister Yuyao, Lin Yanxing, sekarang adalah pemimpin Sekte Suci Beidouku. Jika cabang sampingan pergi ke Qingxuanzu, tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Su Jingyun terkejut ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nianxing sekarang menjadi pemimpin Sekte Suci Beidou. Apakah itu berarti puncak Yao Guang telah mendominasi Sekte Suci Beidou? Sebelumnya, dia mendengar Cukong menyebut Lin Yanxing sebagai pemimpin sekte, tetapi dia tidak peduli.
Karena dia tahu bahwa Lin Yanxing adalah penguasa puncak Yao Guang. Dia mengira bahwa pemimpin sekte yang dimaksud Cukong adalah master puncak. Tapi sekarang, Cukong berkata bahwa Lin Yanxing adalah pemimpin seluruh sekte suci Beidou. Ini jauh melampaui harapannya. Ya, beberapa waktu lalu, perang saudara pecah di sekte suci Beidou. Puncak Tiansu, Puncak Tianxuan, dan Puncak Yuheng dikalahkan dan disingkirkan dari sekte. Puncak Yao Guang milikku menjadi pemimpin semua puncak dan menguasai pegunungan tempat Puncak Tiansu awalnya berada. Cukong menjelaskan. Setelah mendengar ini, Su Jingyun merasa senang untuk Lin Yanxing, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan perasaan frustrasi. Dia menderita intimidasi terus-menerus dari keturunan langsung keluarga Su dan tidak berdaya untuk melawan. Namun, Lin Yanxing membuat kemajuan pesat, mengambil alih seluruh sekte suci Beidou, dan menjadi pemimpin King Xuanzu. Dibandingkan dengan Lin Yanxing, aku adalah pecundang yang total. Yang tidak diketahui Su Jingyun adalah alasan mengapa Lin Yanxing mampu memimpin sekte suci Beidou bukanlah karena seberapa kuatnya dia. Itu karena puncak Yao Guang menerima murid yang baik. Itu adalah Cukong. Jika bukan karena Cukong, Lin Yanxing pasti sudah mati sekarang dan melapor ke alam baka. Ketika orang-orang dari cabang samping mendengar opsi kedua yang diajukan Cukong, mereka menjadi ragu-ragu. Mereka benar-benar ingin meninggalkan keluarga Su dan terhindar dari penindasan dan intimidasi dari keturunan langsung. Tetapi Donglingzu, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 3 negara bagian teratas di benua Kyushu, dengan energi spiritual yang kaya dan banyak peluang. Di Donglingzu, hanya mereka yang berada di level yang mulia spiritual yang dapat mendominasi dunia, sedangkan mereka yang berada di atas level kelima sekte spiritual hanya dapat dianggap sebagai master tingkat pertama. Namun, Provinsi Qingxuan adalah provinsi kecil yang terpencil, dan batas kekuatan tempurnya adalah alam sekte spiritual tingkat kelima. Jika cabang sampingan memilih berkembang di Qingxuanzu, pencapaiannya di masa depan pasti akan terbatas. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Cukong memberikan pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah cabang sampingan meninggalkan keluarga Su dan kota Danling dan pergi ke kota Dangsuan tempat keluarga Du berada untuk berkembang. Sebagai pendeta keluarga Du, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu cabang sampingan mendapatkan pijakan di kota Dangsuan, kata Cukong. Ketika anggota keluarga Agunan mendengar ini, mata mereka berbinar pada saat yang sama, dan banyak dari mereka tampak gembira. Kota Dangsuan lebih besar dan lebih makmur dari kota Danling. Jika cabang samping dapat memperoleh pijakan di kota Dangsuan, itu pasti akan 10 atau 100 kali lebih baik daripada bersembunyi di keluarga Su dan ditindas serta diganggu oleh cabang utama. Su Jingfeng tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat berkata kepada tetua keluarga Du, "Tetua Du, para pengikut keluarga Du-mu sedang menghancurkan fondasi keluarga suku. Apakah kamu tidak ingin melakukan apapun? Ada banyak orang di cabang samping, jika mereka benar-benar meninggalkan keluarga Su. Kekuatan keluarga Su akan turun beberapa kali dalam sekejap, dan pengaruhnya akan anjlok." Tetua keluarga Du berkata dengan tenang, status Chu Gongfeng adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Tetua ini tidak punya hak untuk mengendalikannya. Wajah Su Jingfeng menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Meskipun status penyembahnya tinggi, bagaimanapun juga itu hanyalah posisi nominal dan tidak memiliki kekuatan nyata. Tetua tertua di keluarga Du merupakan orang terpenting kedua di keluarga Du dan memiliki kekuasaan besar. Kalau dia mau mengaturnya, dia pasti bisa melakukannya. Namun apa yang dia katakan tadi jelas-jelas membiarkan Cukong pergi. Su Jingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengancam, "Penatua Du, jika keluarga Du mengizinkan cabang sampingan keluarga Su kami berkembang di kota Dangsuan, maka jangan salahkan keluarga Su kami karena kejam dan menggunakan tipu daya." Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar tetua keluarga Du mendengus dingin, tetua ini masih meninggalkan kata-katanya di sini hari ini. Keluarga Du sepenuhnya mendukung keputusan Chu Gongsheng. Jika keluarga Su ingin menggunakan cara apapun, ayo. Pupil mata Su Jingfeng mengecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Du akan mendukung Cukong, orang luar. Tahukah kamu, meskipun keluarga Su tidak sekuat keluarga Du, dia juga merupakan tetua ke-9 dari persekutuan alkemis dan seorang alkemis tingkat rendah kelas 7. Jika keluarga Su membalas dengan gila-gilaan, keluarga Du juga harus membayar harga yang mahal.
Alasan mengapa tetua keluarga Du mendukung Cukong sepenuhnya karena bakat Cukong dalam alkimia. Menurut pendapat tetua keluarga Du, menjadi musuh keluarga Su akan menimbulkan masalah tertentu. Tetapi, jika aku dapat memenangkan hati dan kepercayaan Cukong, itu akan sepadan. Menurut pemikirannya, dengan usia Cukong dan bakatnya dalam alkimia, dia tidak akan mampu memenangkan tempat pertama bahkan dalam kompetisi alkimia Lingzhou Timur ini. Yang berikutnya pasti menang. Di masa depan, Cukong pasti akan mendapat tempat di antara 10 tetua teratas di Serikat Alkemis. Dan menurut penilaiannya, prestasi masa depan Cukong pasti tidak akan lebih rendah dari kepala keluarga Du. Seorang jenius dalam seni alkimia dengan potensi luar biasa seperti itu layak mendapatkan investasi besar dari keluarga Du. Ini hanyalah keputusan yang dibuat oleh tetua-tetua keluarga Du berdasarkan tingkat alkimia yang ditunjukkan oleh Cukong 3 bulan lalu. Jika tetua agung keluarga Du tahu bahwa kemampuan alkimia Cukong saat ini tidak lebih lemah dari kepala keluarga Du, dia mungkin akan menjadi gila. Jangankan menjadi musuh keluarga Su, bahkan jika Cukong berkata ingin segera memulai perang dengan keluarga Su, dia tidak akan ragu sama sekali. Cukong menatap tetua-tetua keluarga Du dan mengangguk pelan. Dia menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya dan pasti akan membalasnya di masa depan. Cukong menoleh dan menatap orang-orang dari cabang samping, lalu berkata, "Katakan padaku, apa pilihanmu?" Setelah Su Jingyun berdiskusi dengan beberapa tetua dari fraksi, mereka akhirnya memutuskan untuk memilih opsi ketiga. Cabang sampingan akan meninggalkan keluarga Su, meninggalkan kota Danling, dan pergi ke kota Dangsuan tempat keluarga Du berada untuk berkembang. Mendengar ini, wajah Su Jingfeng menjadi sangat muram, seolah-olah ada air yang menetes darinya. Dia benar-benar ingin menekan orang-orang dari cabang samping, tetapi dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Cukong. Formasi pelindung keluarga Su juga dirusiak oleh Cukong. Dia hanya bisa menyaksikan ketika cabang samping mulai mengemasi tas mereka dan pergi dengan angkuh. Yang bahkan lebih sulit diterimanya adalah bahwa lebih dari 70% anggota Waiwu Hall juga memilih keluar dengan cabang samping. Kekuatan keluarga Su langsung jatuh ke dasar. Pada periode waktu mendatang, akan ada kekacauan di kota Danling. Keluarga di bawah keluarga Su pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing memperebutkan posisi keluarga nomor 1 di kota Danling. Tuan, apakah kita akan membiarkan Su Jingyun dan yang lainnya pergi begitu saja? Kata seorang tetua dengan enggan. Garis keturunan langsungku telah dikalahkan hari ini, tetapi garis keturunan sampingan tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di kota Dangsuan. Su Jingfeng berkata dengan wajah penuh kebencian, selama garis keturunan sampingan tidak bisa mendapatkan pijakan di luar, mereka hanya bisa kembali ke keluarga Su dengan malu. Meskipun keluarga Du merupakan keluarga nomor 1 di kota Dangsuan, ada juga beberapa keluarga kuat di bawah keluarga Du yang memiliki pengaruh signifikan di kota Dangsuan. Jika keluarga Su bekerja sama dengan mereka, mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga Du. Mereka tentu saja akan senang melakukannya. Di bawah pimpinan tetua agung keluarga Du, Cukong, cabang samping keluarga Su dan puluhan anggota balai bela diri luar meninggalkan kota Danling dengan cara yang perkasa. 2 jam kemudian, semua orang tiba di kota Dangsuan. Tetua-tertua dari keluarga Du pertama-tama menempatkan anggota keluarga Su di sebuah villa di luar kota keluarga Du, dan kemudian membawa Cukong ke keluarga Du. Setelah mendengar laporan itu, Du Sisong, kepala keluarga Du, datang ke pintu untuk menyambut mereka secara langsung. Saya mendengar dari tetua agung sebelumnya bahwa Tuan Chu adalah seorang jenius muda yang langka di antara 10.000 orang, dan saya agak skeptis. Setelah melihatnya hari ini, saya pikir tetua agung terlalu konservatif. Tuan Chu pasti seorang jenius yang langka di antara 1.000.000 orang. Du Sisong memuji. Kata-katanya tidak dimaksudkan untuk memuji Cukong, tetapi datang dari hati. Du Sisong mempraktikkan teknik jiwa rahasia Sol Gang Jue, yang membuat kekuatan jiwanya lebih kuat daripada alkemis tingkat sama, dan tidak lebih lemah dari alkemis tingkat menengah kelas 7 biasa. Baru saja ketika dia bertemu Cukong, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk mengujinya. Cukong tentu saja menjawab. Berdasarkan pengujiannya, kekuatan jiwa Cukong kemungkinan tidak lebih lemah darinya. Dengan kata lain, kekuatan jiwa Cukong sudah sebanding dengan seorang alkemis menengah tingkat 7. Tahukah kamu, di seluruh provinsi Dongling,
Cukong adalah satu-satunya yang mampu mencapai kekuatan jiwa seorang alkemis menengah tingkat 7 di usianya yang baru 17 tahun. Bahkan tetua pertama persekutuan alkemis saat ini, pada usia 17 tahun, tidak memiliki kekuatan jiwa sekuat Cukong. Yang lebih penting, kekuatan jiwa Cukong sudah sangat kuat, bagaimana dengan tingkat alkimianya? Mungkinkah dia telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 yang rendah? Hal ini membuat status Cukong di hati Du Sisong melambung tinggi. Du Sisong segera memberikan token persembahan kepada Cukong, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. "Tuan Chu, ini adalah hadiahmu tahun ini," Du Sisong berkata sambil tersenyum. Cukong mendesak jejak kekuatan jiwa dan menyelidiki cincin penyimpanan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah mereka mengatakan bahwa hadiah tahunan untuk persembahan adalah 2.000 batu roh? Bagaimana mungkin ada 4.000 batu roh di cincin penyimpanan ini?" Du Sisong berkata, 2.000 batu roh adalah hadiah bagi penyembah biasa, tapi Tuan Chu bukanlah penyembah biasa. Kalau begitu aku akan merasa terhormat untuk menolaknya. Cukong menerima cincin penyimpanan itu. Termasuk 4.000 batu roh ini, dia memiliki total 9.000 batu roh di tangannya. Di kota Dangsuan, dia dianggap sebagai orang kaya. Demi menarik hati Cukong, Du Sisong tak hanya melipat gandakan gaji Cukong, tetapi juga memerintahkan tetua agung untuk memberikan sebuah rumah besar di utara kota dan sebuah toko di kota pasar kepada cabang samping keluarga Su. Dengan rumah besar itu, cabang keluarga Su dapat berakar di kota Dangsuan. Dengan adanya toko-toko di kota pasar, cabang sampingan keluarga Su dapat memperoleh keuntungan dan berkembang perlahan. "Terima kasih, Patriark." Cukong mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Du Sisong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Sekarang hadiah sudah diberikan, saatnya berbicara tentang kerjasama. Du Sisong berkata dengan serius, "Kompetisi alkimia Lingzu Timur akan diadakan dalam 6 hari. Tujuan Tuan Chu seharusnya adalah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, bukan?" Cukong mengangguk. Baginya, meskipun hadiah besar untuk juara pertama dalam kompetisi itu menarik, apa yang paling menarik baginya adalah kesempatan untuk menantang 10 tetua teratas. Selama tantangannya berhasil, Anda dapat mengambil tempatnya. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingzu, persekutuan alkemis memiliki pengaruh besar. Jika dia bisa menjadi salah satu dari 10 tetua, dia akan mampu mendapatkan pijakan yang kuat di Donglingzu. Saat itu, menemukan keberadaan ayahku akan mudah. Du Sisong berkata, "Sebagai tetua ke-6 dari persekutuan alkemis, saya memiliki 3 kuota rekomendasi. 2 di antaranya diberikan kepada anak-anak keluarga Du, dan yang terakhir akan diberikan kepada Chu Gongsheng. Jika Tuan Chu benar-benar dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia Lingzu Timur, saya akan menerima hadiah besar dari serikat sebagai pemberi rekomendasi. Pada saat itu, semua hadiah akan dibagi rata antara Tuan Chu dan saya." Ada 2 cara untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia Donglingzu. Yang pertama adalah dengan direkomendasikan oleh 10 tetua teratas. Setiap penatua dapat merekomendasikan 3 orang, sehingga totalnya 30 orang. Pilihan kedua adalah berpartisipasi dalam babak penyisihan kompetisi alkimia. 10 teratas pada babak penyisihan akan lolos untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, total pesertanya adalah 40 orang. 8 teratas dalam kompetisi akan menerima hadiah yang berbeda. Di antara 8 teratas, jika ada kontestan yang direkomendasikan oleh 10 veteran teratas, para veteran yang merekomendasikan mereka juga akan menerima hadiah yang sesuai. Jika juara pertama dalam kompetisi adalah kontestan yang direkomendasikan oleh 10 veteran teratas, para tetua yang merekomendasikannya akan menerima pahala yang besar. "Apa yang kau minta dariku?" tanya Cukong ringan. Du Sisong memberinya posisi pemujaan, memberinya batu roh, dan juga ingin berbagi hadiah besar dengannya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi. "Tuan Chu, jangan gugup. Keluarga Du saya hanya berinvestasi di muka." Du Sisong berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Chu gagal memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia, dia tentu tidak perlu membayar apapun. Jika dia memenangkan tempat pertama, saya harap Tuan Chu dapat merujuk pada saran keluarga Du saya saat menantang para tetua. Tentu saja, ini hanya saran, bukan perintah. Pertama-tama,
Keluarga Du tidak akan pernah membiarkan Chu Gongsheng menantang seorang tetua yang tidak dapat dikalahkannya dan menyia-nyiakan kesempatan. Kedua, jika Chu Gongsheng menyetujui saran keluarga Du pasti akan memberinya hadiah besar setelah masalah ini selesai. Chu Kong menunjukkan sedikit kesadaran saat mendengar ini. Terjadi persaingan di antara ke-10 tetua, bahkan ada di antara mereka yang memiliki kebencian mendalam satu sama lain. Keluarga Du ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Chu Kong memikirkannya dan berkata, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Setelah saya memenangkan tempat pertama, saya akan membicarakannya dengan kepala keluarga Du. Du Sisong mengangguk. Setelah itu, Chu Kong meninggalkan keluarga Du dan kembali ke istana di luar kota. Dia memberitahu cabang samping keluarga Su bahwa keluarga Du telah memberi mereka sebuah rumah besar dan sebuah toko, dan semua orang sangat gembira. Semua orang pada awalnya masih khawatir tentang bagaimana mengambil langkah pertama untuk mendapatkan pijakan di kota Dangsuan. Tanpa diduga, Chu Kong telah menyelesaikannya untuk mereka. Kami akan selalu mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan keponakan Chu kepada keluarga agunan saya, dan kami pasti akan membalasnya di masa mendatang. Su Jingyun menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Chu Kong. Chu Kong buru-buru membantu Su Jingyun berdiri, senior Jingyun terlalu sopan, ini yang harus aku lakukan. Su Jingyun adalah mantan suami Lin Yanxing, dan Su Yuyao adalah putri Lin Yanxing. Mengandalkan kedua hubungan ini, dia akan berusaha sekuat tenaga membantu cabang sampingan keluarga Su menjalani kehidupan yang baik. Chu Kong baru saja membantu Su Jingyun berdiri ketika Su Yuyao membungkuk padanya di sisi lain. Jika bukan karena junior brother Chu Kong, aku pasti sudah menikahi playboy Du Zitong itu dan menghancurkan kebahagiaanku seumur hidupku. Yue Yao tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Bahkan jika aku harus melewati api dan air di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan junior brother Chu Kong. Su Yue Yao mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Chu Kong bergegas menghampiri Su Yuyao dan membantunya berdiri. Sama-sama, kakak senior Yuyao. Saya juga dipercaya oleh ketua sekte. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada ketua sekte. Ketika Su Yuyao mendengar ini, matanya memerah dan hatinya merasa hangat. Ternyata selama 6 tahun terakhir, ibunya selalu teringat pada perjodohan yang telah diaturnya dan telah berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya dari situasi yang mengerikan ini. Tentu saja, saya harus berterima kasih kepada ibu saya dan Chu Kong. Jika bukan karena bakat luar biasa Chu Kong dan kekuatan bertarungnya yang dahsyat, dia tidak akan pernah bisa lolos dari lubang neraka, dan cabang sampingnya tidak akan pernah bisa meninggalkan keluarga Su. Sebagai jenius nomor 1 di cabang samping, dan bahkan jenius nomor 1 di seluruh keluarga Su, Su Yuyao memiliki visi yang sangat tinggi. Tetapi dia belum pernah melihat pria sehebat Chu Kong. Di usianya yang ke-17, kultivasinya tidak hanya mencapai tingkat ke-6 awal sekte spiritual, alam fisiknya bahkan lebih menakjubkan, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan Su Jingfeng, yang berada di tingkat ke-8 awal sekte spiritual, bukanlah tandingannya. Dengan bakat seperti itu, dia adalah yang terbaik di seluruh provinsi Dongling. Ditambah lagi, Chu Kong telah berjasa besar padanya, sehingga di matanya, Chu Kong bagaikan dewa perang yang turun ke bumi, seluruh badannya bercahaya, membuat wanita itu menatapnya dengan linglung. Kakak senior Yuyao. Chu Kong mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Su Yuyao, yang membuatnya tersadar kembali. Su Yuyao menyadari kesalahannya sebelumnya, pipinya langsung memerah, dan dia segera berbalik dan pergi. Chu Kong menyentuh wajahnya dengan bingung dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ada sesuatu di wajahku? Su Jingyun yang berdiri di samping, melihat apa yang dipikirkan putrinya, segera mengganti topik pembicaraan, dan berkata, sudah larut, ayo kita pergi ke rumah besar di utara kota. Chu Kong mengangguk, lalu memimpin semua orang dari keluarga Su menuju rumah besar di utara kota. Tetua-tetua keluarga Du sudah menunggu di gerbang rumah besar. Setelah menyerahkan akta rumah besar dan toko kepada Chu Kong, dia berbalik dan pergi. Semua orang di keluarga Su segera mulai membersihkan rumah dan menggantungkan plakat di gerbang dengan tulisan rumah Su tertulis di atasnya. Ini berarti cabang samping telah resmi berakar di kota Dangsuan. Setelah beberapa saat, semua orang di keluarga Su membersihkan rumah. Sebagai seorang dermawan besar dari cabang samping,
Cukong tentu saja harus tinggal di villa terbesar dan terbaik. Cukong tidak bisa menolak dan tidak punya pilihan selain setuju. Akan tetapi, ia tidak segera kembali ke villanya, melainkan meninggalkan rumah Su dan pergi ke pasar dagang di kota. Masih ada 6 hari tersisa hingga kompetisi alkimia Lingzu Timur. Bagi Cukong, pemilik pagoda Chaos, itu hampir 5 tahun, yang merupakan waktu yang cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Oleh karena itu, Cukong memutuskan untuk pergi ke pasar perdagangan untuk melihat apakah dia bisa membeli saripati dan darah naga tingkat ke-7. Setelah beberapa saat, Cukong tiba di pasar perdagangan. Pertama-tama, ia melihat toko yang diberikan oleh keluarga Du. Lokasinya cukup bagus dan areanya tidak kecil, dengan total 2 lantai. Cukup untuk digunakan oleh cabang keluarga Su pada tahap ini. Cukong mengangguk puas, lalu mulai berjalan-jalan di sekitar pasar. Butuh waktu lebih dari setengah jam bagi Cukong untuk berjalan dari satu ujung pasar ke ujung lainnya. Menemukan barang murah masih tergantung pada keberuntungan. Cukong menggelengkan kepalanya. Setelah berkeliling dan melihat-lihat ratusan kios, saya tidak melihat satupun harta karun yang menarik perhatian saya, apalagi menemukan tawaran besar seperti terakhir kali di kota pasar Thunder Empire di Provinsi Qingsuan. Tepat saat Cukong berbalik dan bersiap menuju loteng 5 lantai yang terletak di tengah kota pasar, sebuah pemandangan yang terjadi tidak jauh dari sana menarik perhatiannya. Aku melihat seorang pemuda berpakaian indah dan bersikap angkuh, ditemani beberapa pengawal, tengah mengelilingi seorang wanita cantik yang perawakannya anggun dan berwajah lembut. Pemuda yang memimpin berkata dengan raut wajah kutu kupret, "Cantik, apakah ini pertama kalinya kamu berada di pasar perdagangan kota Dangsuan? Aku Cao Yiji, Tuan Muda Jubaoshai. Jika kamu menginginkan harta karun, tanyakan saja padaku. Selama kamu bisa memuaskanku, aku pasti akan memuaskanmu." Jubaoshai adalah salah satu dari 3 tokoh teratas di pasar perdagangan dan memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa. Tuan Kuil bukan hanya seorang yang kuat di tingkat kelima awal sekte spiritual, tetapi juga seorang alkemis menengah tingkat 6. Dia juga memiliki beberapa alkemis tingkat rendah tingkat 6 dan tingkat tinggi tingkat 5 di bawah komandonya. Ini memiliki pengaruh tertentu di pasar perdagangan. Ketika para pemilik kios dan pelanggan di sekitar melihat Cao Yiji, mereka segera bersembunyi jauh dan melemparkan pandangan simpatik ke arah si cantik. Sayang sekali, dia dalam bahaya setelah difavoritkan oleh kutu kupret seperti Cao Yiji. Ini sudah menjadi wanita cantik ketiga yang dirusiak oleh Cao Yiji bulan ini. Apakah tidak ada yang bisa menghadapi kutu kupret ini? Bagaimanapun juga, dia adalah Tuan Muda Jubaoshai. Si cantik melirik Cao Yiji, sekilas rasa jijai terpancar di matanya, lalu dia dengan dingin mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Wajah Cao Yiji langsung berubah dingin saat mendengar ini, "Dasar kutu kupret bau, fakta bahwa aku menyukaimu adalah berkah yang telah kau tanam selama 8 kehidupan. Kau harus mematuhiku hari ini, mau atau tidak." Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya, dan pengawal di sekelilingnya pun segera mengambil tindakan, berusaha menangkap keindahan itu. Ledakan. Pada saat itu, sesosok badan tiba-tiba muncul di hadapan si cantik, dan dengan santainya menggulung badai, menerbangkan para pengawal yang menyerang. Orang yang mengambil tindakan adalah Cukong. Di siang bolong, dia benar-benar memperkosa seorang gadis. "Beraninya kau," kata Cukong dengan dingin. "Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusanku?" Ledakan. Sebelum Cao Yiji bisa menyelesaikan kata-katanya, Cukong menamparkan wajahnya, merontokkan beberapa giginya. "Beraninya kau memukulku? Aku akan membuatmu membayar dengan darah." Ledakan. Cukong menamparnya lagi dengan punggung tangannya. "Kamu mencari kematian." Begitu saja, Cao Yiji mengatakan sesuatu dan Cukong menamparnya. Dalam waktu singkat, Cao Yiji dipukuli hingga menjadi kepala babai, semua giginya rontok, darah terus menetes dari sudut mulutnya, dan dia tampak sangat menyedihkan. "Aku akan tinggal di pasar untuk sementara waktu. Jika kau punya nyali untuk membalas dendam, datanglah padaku." Setelah itu, Cukong menoleh ke arah si cantik dan berkata, "Nona, pasar ini tidak aman. Sebaiknya Anda segera pergi." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Cukong berbalik dan pergi. Si cantik menatap punggung Cukong yang menjauh, matanya berbinar penuh kegembiraan. Para pemilik kios dan pelanggan di sekitar menghela nafas. "Anak ini sudah tamat."
Tuan Chao sangat protektif terhadap rakyatnya. Jika orang ini memukul Cao Yiji, dia pasti akan dibalas oleh Tuan Chao. Mustahil bagi anak ini untuk meninggalkan kota perdagangan hidup-hidup. Cao Yiji dibantu oleh para penjaga, matanya dipenuhi kebencian. Sebagai tuan muda Zhubaoshai, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di pasar perdagangan kota Dangsuan, dan tidak ada seorang pun yang berani menggertaknya seperti ini. Aku akan mencabik-cabiknya dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Teriak Cao Yiji dengan tidak jelas. Setelah mengatakan hal itu, dia kembali ke Zhubaoshai dengan marah bersama pengawalnya untuk meminta bantuan. Ketika si cantik melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan lembut, usir Zhubaoshai dari kota Dangsuan. Dan hancurkan kultivasi Cao Yiji, lalu kebiri dia, sehingga dia tidak bisa bersikap manusiawi selama sisa hidupnya. Saya juga ingin informasi tentang pria yang baru saja menyelamatkan saya. Saat kata-kata itu terucap, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Cukong tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Dia langsung menuju loteng 5 lantai yang berdiri di tengah pasar. Pada plakat pintu loteng, 3 karakter besar ditulis dengan gaya flamboyan, Paviliun Linglong. Loteng ini adalah cabang Paviliun Linglong, salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu, yang terletak di kota Dangsuan. Paviliun Linglong adalah perusahaan dagang terbesar di Donglingsu. Bisnisnya tersebar di seluruh kekaisaran besar dan kota-kota besar, dan sumber daya keuangannya sangat mengejutkan. Begitu Cukong memasuki Paviliun Linglong, seorang wanita berwajah manis menghampirinya. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin membeli harta karun? Atau menjual harta karun? Tanya wanita itu dengan sopan. Cukong berkata, saya ingin membeli saripati darah naga tingkat 7. Wanita itu sedikit terkejut ketika mendengarnya. Naga tingkat 7 adalah monster kuat yang sebanding dengan orang kuat di alam mulia roh. Esensi dan darahnya sangat berharga dan tak ternilai. Siapapun yang mampu membeli harta seperti itu pastilah kaya atau bangsawan. Silakan tunggu sebentar, tamu terhormat. Saya akan pergi dan meminta pelayan untuk datang. Kata wanita itu dengan tergesa-gesa. Dengan levelnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menerima tamu terhormat seperti Cukong. Tak lama kemudian, wanita itu kembali bersama seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah awet muda. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, nama keluarga saya Dong, dan saya adalah manajer cabang Paviliun Linglong di kota Dangsuan. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Cukong berkata dengan tenang, Cukong. Tuan Chu, silakan ke sini. Manajer Dong mengangguk dan membawa Chu Hongqi ke kotak. Setelah tiba di ruang pribadi, manajer Dong menuangkan secangkir teh spiritual dan meletakkannya di meja Cukong, lalu bertanya, Tuan Chu ingin membeli saripati darah naga tingkat 7. Apakah Anda punya persyaratan? Cukong mengangguk dan berkata, atribut api, semakin tinggi levelnya, semakin baik. Manajer Dong berpikir sejenak dan memperkenalkan, di Paviliun Linglong kota Dangsuan, ada 2 botol saripati darah naga merah, yang memenuhi persyaratan Tuan Chu. Namun, harganya agak mahal, membutuhkan 8.000 batu roh. Di Provinsi Dongling, emas dan perak hanya dapat beredar di kalangan petani tingkat rendah. Batu roh adalah mata uang para biksu tingkat tinggi. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa energi spiritual di Donglingsu jauh lebih kaya daripada di Qingxuanzu dan Changyunzu. Melihat seluruh provinsi Qingxuan, hanya ada 2 urat batu roh kecil. Namun di Donglingsu, ada puluhan urat batu roh kecil. Keluarga Du dan keluarga Su masing-masing mengendalikan 1. Selain urat batu roh skala kecil, Donglingsu juga memiliki beberapa urat batu roh skala sedang. Hasil produksi batu rohnya lebih dari 100 kali lipat dari tambang batu roh kecil. Naga berdarah merah yang disebutkan manajer Dong adalah binatang iblis tingkat 7 yang rendah, dan kekuatannya setara dengan seorang penguasa roh tingkat kedua yang kuat. Meskipun 2 botol saripati darah naga merah tidak banyak, darah di badan Cukong telah mencapai tingkat darah kelas 5 teratas. Dengan 2 botol darah esensi ini, cukup untuk meningkatkan ke garis keturunan kelas 6. Oleh karena itu, Cukong tidak ragu-ragu dan langsung setuju, oke. Aku akan membelinya. Manajer Dong tersenyum dan berkata, Tuan Chu, silakan tunggu sebentar dan minumlah teh. Saya akan pergi mengambil darah naga berdarah merah. Setelah beberapa saat,
Manajer Dong kembali ke kotak itu dengan sebuah kotak kayu yang indah di tangannya. Ada 2 botol giok hijau di dalam kotak itu, yang berisi darah naga berdarah merah. Melihat lebih dekat, ekspresi manajer Dong tampak sedikit aneh. Perhatian Cukong tertuju pada botol giok dan dia tidak menyadari bahwa manajer Dong tampak aneh. Ini 8.000 batu roh. Manajer Dong, tolong hitung jumlahnya. Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan, yang berisi 8.000 batu roh yang telah disiapkannya. Mendengar ini, manajer Dong segera melambaikan tangannya dan berkata, 8.000 batu spiritual adalah harga untuk pelanggan biasa. Sebagai keluarga Du, keluarga nomor 1 di kota Dangsuan, Tuan Chu jelas merupakan tamu terhormat Paviliun Linglong dan harus menikmati diskon tertinggi. Anda hanya perlu membayar 6.400 batu spiritual. Harga aslinya 8.000 batu roh, tetapi setelah diskon menjadi 6.400 batu roh, diskon langsung 20%. Anda harus tahu bahwa mata uang untuk transaksi ini bukanlah emas atau perak, tetapi batu roh yang berharga. Diskon 1.600 batu roh terlalu besar. Cukong mengangkat alisnya dan berseru, Paviliun Linglong memang salah satu dari 5 kekuatan teratas di Lingzhou Timur. Mereka sangat berpengetahuan luas. Hanya dalam waktu singkat, Paviliun Linglong telah mengetahui detailku. Manajer Dong tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Aku tidak menyangka bahwa identitas pemuja keluarga Du akan sangat berguna. Aku akan bersikap tidak sopan jika menolaknya. Cukong mengepalkan tangannya ke arah manajer Dong, lalu mengeluarkan 1.600 batu roh dari cincin penyimpanannya. Manajer Dong mengambil cincin penyimpanan dan menyerahkan kotak kayu kepada Cukong. Jika Paviliun Linglong memperoleh saripati darah naga tingkat tinggi, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Cukong memasukkan kotak kayu itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan pergi. Manajer Dong memperhatikan Cukong berjalan keluar dari Paviliun Linglong dan langsung menuju kotak mewah di lantai 5. Saat ini, ada 2 sosok di dalam kotak itu. Yang satu berdiri, dan yang satu lagi duduk. Pria yang berdiri di sana adalah pria parubaya dengan aura yang kuat dan penampilan yang agung. Sebagai manajer cabang Paviliun Linglong di kota Dangsuan, kultivasi manajer Dong telah mencapai tingkat ke-7 akhir dari sekte spiritual. Tetapi di hadapan lelaki setengah baya ini, dia seperti anak berusia 3 tahun, yang sama sekali tidak bisa melawan. Jika lelaki setengah baya itu ingin membunuhnya, ia dapat mengambil kepalanya dengan lambaian tangannya. Orang yang duduk di sana adalah seorang wanita cantik dengan perawakan anggun dan wajah halus. Itulah kecantikan yang diselamatkan Cukong. Si cantik sedang duduk, sementara lelaki setengah baya yang gagah berdiri, yang cukup untuk menjelaskan banyak hal. Manajer Dong berjalan cepat ke arah si cantik, menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam, dan sangat hormat. Nona, sesuai dengan instruksi Anda, saya memberikan Tuan Chu diskon tertinggi. Alasan mengapa Cukong bisa mendapatkan diskon 20% bukanlah karena dia adalah pemuja keluarga Du. Tapi karena keindahan ini. Anda tahu, bahkan Du Sisong, sebagai patriark keluarga Du dan tetua ke-6 dari persekutuan alkemis, hanya dapat menikmati diskon 95% di Paviliun Linglong. Meskipun status pemuja keluarga Du tidak rendah, dia bahkan tidak setinggi Du Sisong. Anda dapat menikmati diskon hingga 2% di Linglong Paviliun. Mendengar itu, si cantik mengangguk puas. Matanya tertuju pada kertas di tangannya, yang di atasnya tertulis pesan Cukong. Jika diperhatikan dengan seksama, kertas itu mencatat secara rinci proses pertarungan Cukong dengan keluarga Su. Bersambung.